Anda bisa bayangkan sebentar lagi ada rancangan undang-undang, kalau rancangan undang-undang haluan negara Pancasila diterima, nanti ada rancangan undang-undang haluan undang-undang dasar. Jadi sudah secara hukum berantakan. Nah, dalam konteks politik apa? Menurut saya, persoalan identitas politik akhir-akhir ini. Kekuatan Islam yang menguat, identitas Islam yang menguat. Kenapa? Karena didolimi, ulamanya dipersekusi, dipidanakan, kemudian kita dilarang ngomong yang Pancasila dengan tafsir yang ada. Makanya saya selalu katakan, kelompok Islam, Anda tidak perlu yang namanya bikin negara baru, negara Islam. Anda rebut tafsir Pancasila itu sebagai tafsir negara Islam Madinah modern di dalam konteks itu. Nah, di sini menurut saya kontestasi tafsir itu menjadi sangat penting dan itu bersinggungan dengan kontestasi yang namanya politik, ya. Kalau di dalam ilmu politik biasa saja yang namanya identitas agama, identitas budaya, etnik, identitas yang lain itu di dalam politik biasa. Ya, paling ada yang mengatakan, oh ya itu kalau primordial itu mundur. Kata siapa? Anda cek aja Katolik, Yahudi, Katolik, Nasrani di model demokrasi ala Amerika sama saja. Yang kedua lagi menarik, komentar dari Sekjen PDIP misalnya berapa hari yang lalu, oke, mereka mau menerima TAP MPRS itu untuk dimasukkan menimbang, tapi kemudian dilarang kita bicara khilafahisme. Mengerti apa? Apa itu khilafah? Kemudian sekarang yang kita praktekkan di Indonesia ini model khilafah apa? Kalau Anda melarang agama dipisahkan dengan negara, agama dipisahkan dengan politik, itu namanya khilafah Kristen Protestan. Cara berpikir negara barat waktu itu Weberian di dalam konteks ini. Tapi yang Katolik Vatikan enggak. Anda kalau Katolik, Anda lahir, Anda dibaptis, Anda otomatis menjadi warga negara Vatikan juga. Jadi double warga negara di dalam konteks itu. Ya, jadi kalau kita sekarang bicara tentang khilafah itu kepemimpinan, khilafah itu sistem pemerintahan, mari kita duduk bersama, itu nama di dalam konteks itu. Terus dilarang kita bicara tentang itu. Ya, jadi dalam konteks ini mari kita pelajari. Ya, kalau Rousseau yang tadi saya katakan, ahli Barat Katolik bicara tentang kontrak sosial mengatakan pemerintahan yang terbaik untuk dilaksanakan adalah pemerintahan Madinah, mari kita ke sana. Nah, kalau tadi pasal-pasal sudah disebutkan, menimbangnya TAP MPRS nomor 26 tahun 66 itu tidak masuk. Nah, ini agenda apa sebetulnya? Siapa yang paling berkepentingan di dalam konteks itu?